Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Jalan-Jalan Islami. Islam adalah agama yang rahmat. Awal mula Islam masuk ke Indonesia sampai ke wilayah Provinsi Kalimantan Timur hingga di Kota Bontang ini tentunya tidak mudah. Membutuhkan waktu yang panjang dan berliku sampai Islam masuk, diterima dan dianut oleh masyarakat yang ada di Kota Bontang ini. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Islam diturunkan ke permukaan bumi ini melalui baginda Rasulullah SAW dan kemudian disampaikan kepada seluruh alam hingga Islam sampai ke Indonesia dan dapat dipeluk oleh bangsa ini tanpa paksaan. Islam menyebar dengan ajaran rahmat yang berkesinambungan dalam proses pengenalan Islam pada setiap individu yang bersentuhan langsung melalui dakwah dan syiar yang disampaikan oleh para penyuluh ajaran Islam sejak zaman dahulu. Ketika Islam telah sampai di bumi Nusantara ini, Islam juga merambah wilayah bumi Etam Kalimantan Timur melalui fasilitas sarana kerajaan besar kala itu, yaitu Kerajaan Kutai. Setelah Islam dapat diterima di Kerajaan Kutai, agama Islam disiarkan dan diperkenalkan ke penjuru wilayah Kalimantan Timur yang pada masa itu berada di bawah kekuasaan Kerajaan Kutai hingga Islam disampaikan dan masuk ke Kota Bontang yang pada saat itu masih berupa sebuah perkampungan kecil di pinggir sungai di Muara Bontang Kuala. Bontang Kuala ini berdiri sekitar 1700-an. Jadi waktu itu Sultan Muhammad Idris berkuasa sebagai raja di Kabupaten Kutai. Bontang ini berdiri. Nah, sejak datangnya suku Bajau di sini mulai ada Islam di sini. Jadi setelah berapa tahun berkembangnya berdiamnya suku Bajau di Bontang ini, datanglah suku Bugis yang bernama Haji Abdul Razak. Nah, disinilah mulai berkembangnya agama Islam di Bontang. Nah, Haji Abdul Razak di Bontang berdiam di Bontang ini sebagai guru agama. Sekaligus beliau mendirikan masjid pertama di Bontang itu yang bernama Al-Wahab. Sampai sekarang masjid itu masih ada, masih utuh. Bahkan sudah ditempati oleh masyarakat Bontang. Jadi beliau adalah tokoh agama di Bontang Kuala. Kalau orang di sini mengatakan puang, artinya itu puang, bahasa di sini itu samalah dinamakan para wali. Ya, beliau mengembangkan, selain menjadi imam, juga beliau selalu mengadakan ceramah agama. Jadi beliau itu bukan hanya sendirian, ada sepupunya yang dinamakan Abu Hasang, ya, juga tokoh agama di sini. Ada juga sepupu beliau yang dinamakan Haji Ismailah, itu juga tokoh agama. Nah, beliaulah yang mengajar masyarakat Bontang ini Al-Quran. Nah, di situ beliau mengembangkan agama Islam. Setelah itu melihat perkembangan Bontang ini mulai berkembang, diperintahkanlah keponakan beliau yang dinamakan Gonggeng untuk mendirikan musolah di tempat saya berdiri ini. Nah, disinilah musolah berdiri pertama, yang menjadi imamnya namanya Gonggeng. Keponakan beliau Haji Abdul Razak itulah yang mengembangkan agama Islam di Bontang Kuala sampai sekarang. Itu keturunan beliau masih, termasuk saya adalah keturunan Haji Abdul Razak, juga keturunan Wak Gonggeng. Nah, inilah perkembangan agama Islam sampai sekarang berkembang di Kota Bontang.
Kalau dulunya orang Bontang hanya berada di sekitar Bontang Kuala ini, berkembang ke daerah Tanjung Laut, daerah Guntung, daerah Lok Tuan, itu asal muasalnya dari Bontang Kuala. Nah itulah beliau menjadi guru di Guntung, di Bontang Baru, di mana-mana. Bukan hanya di di Bontang ini, beliau bahkan mengajar agama Islam sampai ke Ulu Mahakam. Nah inilah tokoh agama di Bontang ini yang dinamakan Haji Abdul Razak. Ada juga satu tokoh agama di Bontang Kuala yang dinamakan Habib, lupa saya namanya. Habib itu Karamah. Nah itu juga tokoh agama di Bontang dari orang Arab bermukim di Bontang. Di Bontang ini selaku dikatakan orang Bontang ini Karamah. Nah inilah dua tokoh agama yang sangat disegani di Bontang. Di Bontang ini bukan hanya di kota Bontang, tetapi di Kalimantan Timur. Nah keluarga beliau ada juga yang bapak beliau itu mengembangkan agama Islam di Samarinda. Sampai sekarang makam beliau itu masih ada di sekitar Samarinda Seberang, apa namanya itu, Mangkok Palas. Nah itu bapak beliau di situ, Encik Husein namanya, itu tokoh agama yang dikeramahkan sampai sekarang. Nah itulah anak beliau ditugaskan ke daerah Bontang. Keluarga beliau itu disebar, ada yang ke Ulu Mahakam, ada ke daerah Muara Badak dan sebagainya. Bukan hanya Bontang, keluarga beliau ini mengembangkan agama Islam, bahkan di Kabupaten Kutai. Menurut sebuah riwayat perjalanan, Islam hingga sampai di Bontang Kuala. Pada masa itu pihak kerajaan Kutai mengutus seorang ulama dari Kumai yang telah menjadi kepercayaan Raja Kutai untuk menyiarkan Islam di seluruh wilayah kekuasaan kerajaan hingga Islam dapat dipeluk oleh masyarakat luas saat itu. Seorang ulama besar pada zaman itu, Habib Zafar bin Umar Al-Habsyi, yang telah mendapat kepercayaan dari sang raja untuk memperkenalkan Islam bagi masyarakat yang ada di wilayah kerajaan Kutai, khususnya di kota Bontang dan sekitarnya. Riwayat Al-Habib Zafar bin Umar bin Usman Al-Habsyi yang pertama datang ke Bontang untuk menyebarkan agama Islam. Anak ini sudah riwayat yang ketiga setelah Habahana. Dan beliau menetap di Bontang untuk mengisi keagamaan di seluruh penjuru kota Bontang yang ada di sekitar Bontang maupun yang di luar kota Bontang. Beliau keliling, menetapnya berada di Masjid Tua yang masih ada sekarang ini. Kebetulan beliau tinggal berdekatan dengan Masjid Tua. Dan Masjid Tua pun dibangun itu atas prakarsa beliau dan tokoh-tokoh masyarakat, dan termasuklah imam tua yang dari Sulawesi yang berada di Muara Badak. Beliau juga ikut ke Bontang untuk menyebarkan agama Islam. Nah itulah yang dinamakan Abdul Razak, imam pertama Masjid Tua itu. Dan sampai kalau tidak salah sudah imam keempat sampai sekarang itu. Sudah 4 imam berganti Masjid Tua itu. Dan beliau keliling untuk mengisi keagamaan, dan
sampai ke Sengkima, Sengkulirang, ke Bengalon. Dan beliau memang ditugaskan untuk ke Bontang setelah beliau tinggal di keraton. Karena zaman dulu itu kan kalau tidak tinggal di keraton mungkin sudah di zamannya Belanda itu orang asing gitu loh. Jadi beliau alhamdulillah tinggal di Tenggarong, menetaplah karena pada zaman itu dakwah beliau bersama-sama dengan Habib Sulaiman zaman itu beliaulah menetap di sana. Dan ditugaskan ke Bontang ini ada dua. Yang beliau ditugaskan dari Sultan Sulaiman itu adalah Habib Japar ke Bontang, Habib Ahmad Al-Idrus ke Sangkulirang. Dan makam beliau ada di Sangkulirang juga beliau itu. Nah itulah sejarah Islam yang ada di Bontang. Karena Bontang dulu ini masuk wilayah Tenggarong. Dan ini daerah terpencil Pak. Daerah terpencil memang zaman dulu itu kan agama minim sekali gitu loh. Alhamdulillah beliau bersedia untuk ke Bontang dan sehingga menurunkan kejujuran beliau sampai sekarang. Beliau ini Habib Japar ini berasal dari Kumai. Kumai dan kebetulan beliau itu dibawa sama mamanya dan pamannya ke Tenggarong. Nah, pamannya ini memang juga berada di Kerajaan Kutai, sehingga beliau itu menetaplah di sana. Dan seringkali juga beliau ke Banjarmasin, ke Basiri. Karena beliau juga ada keluarga di sana. Jadi sampai beliau kembali ke Tenggarong itu menikahlah beliau di Tenggarong itu yang bernama Selipa Merah. Nah, kawinnya dengan Selipa Merah ini beliau mendapatkan anak Habib Gasim yang sekarang makamnya itu di Kota Bangun. Dan terus melahirkanlah beliau Habib Gasim ini namanya cucunya yang namanya Said Sapran yang mantan Bupati Tenggarong. Nah meninggalnya Selipa Merah ini beliau jarak ke Bontang. Karena ditugaskan tadi untuk dakwah, ditugas ke Bontang. Sehingga menikahlah beliau di Bontang. Nah, setelah menikah beliau mendapatkan anak yang namanya Habib Usin dan Habib Hasan. Habib Usin ini berada di wilayah Kutai Timur, Sengata yang berada di Sekurau. Itu dilaksanakan setiap tahun pelaksanaan haul. Habib Hasannya anaknya ada di samping beliau tadi situ. Dan meninggal istri beliau, menikah lagi dengan seorang bernama Lewajang bin Tahir, mendapatkan anak 7. Ini adalah makam istri beliau yang bernama Lewajang binti Tahir, yang sekarang ini bermakam di sini, tidak jauh dari makam beliau, dan mempunyai anak ada 7 yang ada di Bontang sini. Alhamdulillah tinggal berdekatan semua makamnya beliau di sini. Saya kira semua anaknya sudah tidak ada lagi. Beliau tinggal cucu saja yang masih ada. Jadi inilah istri beliau, Abah Japar bin Umar bin Usman Al-Habsyi. Anak punya abalah yang anak yang terakhir. Beliau meninggal berumur 80 tahun, anak punya abah itu masih berumur 6 sampai 7 bulan. Beliau meninggal. Nah, itulah sejarah beliau dan melanjutkanlah daripada anak cucu beliau sekarang ini untuk mengisi keagamaan, ya dakwah lah. Itulah yang memang sekarang ini kita laksanakan. Makanya tempat ini juga kita adakan kegiatan keagamaan, tergabung beberapa majelis taklim. Alhamdulillah kita bersama-sama masyarakat untuk menjaga kota Bontang yang lebih kondusif lagi. Inilah yang kita rasakan sekarang dan saya juga menjadi tanggung jawab masyarakat Bontang. Kebetulan saya dipercaya untuk menghimpun para habaib yang ada di Bontang. Di Bontang ini kurang lebih 90 kepala keluarga para habaib yang dari luar daerah yang ada datang ke Bontang. Alhamdulillah kita himpun.
kegiatan kita tetap seperti biasa mengadakan kegiatan keagamaan pengajian. Bergabunglah dengan para jamaah-jamaah lain kita adakan kegiatan. Alhamdulillah itulah yang syukurkan. Penyebaran Islam di Kalimantan Timur, khususnya di Kota Bontang ini dibawa dengan kesungguhan dan keindahan ajaran Islam yang rahmat, tanpa paksaan, namun tetap eksis dalam perjuangan untuk mencapai hakikat kebenaran Sang Ilahi. Bukti yang masih ada tentang perjalanan Islam di Bontang Kuala, yaitu adanya bangunan Masjid Tua Al-Wahhab yang didirikan oleh penyebar Islam pertama pada tahun 1789. Seiring dengan pendirian Masjid Tua Al-Wahhab menjadi saksi tentang Islam yang ada di Kota Bontang. Masjid yang didirikan oleh pendahulu dari Nasaf sebelum Habib Zafar bin Umar Al-Hafshi merupakan sarana penyebaran Islam di Kota Bontang serta wilayah yang ada di sekitarnya. Seiring dengan masa yang terus bergulir, hingga Islam mulai dipeluk dan diyakini oleh masyarakat di Bontang dan wilayah sekitarnya juga mulai ramai oleh syiar Islam yang disampaikan dengan tanpa paksaan. Alhamdulillah kalau tantangan dakwah beliau dari masyarakat itu tidak ada. Karena zaman dulu itu kan tantangan itu zamannya Belanda agak tidak bisa bebas berdakwah. Sehingga beliau itu berdakwah lari ke pelosok-pelosok. Artinya dakwah mereka itu bukan menetap di tempat. Karena itu tadi lari dari pelosok ke pelosok, satu pelosok dari pelosok lain, dari desa ke desa lain. Karena ya tadi itu tidak, sedangkan dia sendiri tidak meninggalkan daripada harta. Arti dia punya tanah tidak ada. Yang itu makam itu pun dengan rumahnya beliau itu atas orang pribumi. Karena istrinya orang pribumi gitu loh. Itulah beliau umpat di situ gitu lah anunya. Karena zaman dulu kalau diketahui diusir jadi tersembunyilah, tidak bisa bebas begitu zamannya waktu mereka dakwah. Tapi kalau tantangan di masyarakat tidak ada. Karena apa? Kita buktikan dengan pembangunan masjid tua itu. Secara logika tidak mungkin zaman dulu dengan kayu yang begitu panjang bisa berarti kan bersama-sama masyarakat itu gitu loh. Ya gitu. Dari mana kayu sumber anunya pendanaannya itu kan inisiatif. Alhamdulillah bisa terbangun begitulah. Islam yang telah diperkenalkan oleh para ulama penyebar dakwah Islamiyah, sehingga pada era ulama penerusnya yaitu Habib Zafar bin Umar Al-Hafshi melanjutkan syiar Islam bersama dengan ulama lainnya yang berasal dari Sulawesi, Jawa, dan wilayah Kalimantan lainnya. Islam dari satu sisi penyebaran, memaparkan bentuk kejadian yang historis tanpa harus dikondisikan.
sebagai bukti langkah awal ajaran Islam diperkenalkan pada suatu wilayah tertentu. Adanya bukti sejarah Islam yang otentik pada penyebaran Islam di kota Bontang dahulunya yaitu Masjid Tua Al-Wahhab dan makam dari ulama penyebar Islam yaitu Habib Zafar bin Umar Al-Habsyi telah membuktikan bahwa Islam telah dikenalkan dan ada sejak ratusan tahun silam di kota Bontang. Inilah makam beliau, dan beliau bermakam ini adalah tanah beliau, tanah istri beliau gitu loh. Beliau tidak punya tanah, meninggalkan tanah, tapi beliau, istri beliau yang punya tanah, makamlah di sini. Maka di sekitar ini adalah dari keluarga, cucu beliau gitu. Tapi karena zaman dulu kan makam ini jauh sekali dari sungai, karena dulu belum ada jalan. Nah sekarang ini sudah di samping jalan, sehingga ada jalan, sehingga dekat dari jalan beliau ini, makam beliau. Alhamdulillah kita setiap tahun melaksanakanlah peringatan haul beliau, dan dari seluruh penjuru itu datang ke Bontang, alhamdulillah. Agama Islam telah menjadi agama besar yang memiliki jumlah pemeluknya terbesar di tanah air ini, membuktikan bahwa ajaran Islam dapat diterima dengan sukarela tanpa paksaan. Penuh keikhlasan serta keyakinan yang kuat tertanam di hati setiap muslim pada umumnya. Perjuangan serta kegigihan para ulama penyebar Islam akan menjadi sebuah bentuk keyakinan yang hakiki dengan perkembangan yang pesat agama Islam yang nampak dan ada di kota Bontang pada masa sekarang dan akan datang. Agama Islam akan terus menjadi sebuah keyakinan tanpa adanya keraguan, hingga pada akhirnya Islam menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Sejarah mencatat Islam berkembang dengan pengenalan dan tanpa paksaan. Para tokoh Islam mengajarkannya dengan akhlak dan mengaplikasikannya sesuai ajaran Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Pemirsa Jalan-Jalan Islami, sampai di sini perjumpaan kita. Nantikan program berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.